Mantan anggota Komisi Nasional HAM, Natalius Pigai, memberikan tanggapan soal penolakan saya P3 untuk memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo. Penolakan tersebut kabarnya ditenggarai oleh pengakuan Ganjar yang senang menonton film porno. Ini kok Pak Ganjar nonton film porno? Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Coba, saya dewasa. Bener nggak sih? Kamu ngapain? Kamu kencing belum lurus aja kok ikut angkat tangan. Nggak salah saya di mana kalau saya nonton gambar porno, film porno. Saya suka kok. Menggoreng berita porno ini cenderung tidak menguntungkan Ganjar sebagai capres PDIP 2024, ujar Natalius. Dikatakan Natalius, berita porno yang terus digiring tersebut amat tidak disenangi para ibu rumah tangga. Begitu pula dengan tokoh agama yang bermoral. Berita tentang porno hal yang sangat anti bagi ibu-ibu rumah tangga dan tokoh agama yang bermoral. Menurut Natalius, PDIP di bawah naungan Megawati Soekarno Putri harus cermat dalam menetapkan pilihan pada Pilpres 2024. PDIP mesti cermat karena mulai gosip dan viral di ibu-ibu muslimah wanita Kristen, bisa-bisa Ganjar kalah. Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan juga capres dari PDIP pernah mengungkapkan hal mengejutkan saat hadir dalam podcast bersama Deddy Corbuzier. Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Ia secara terang-terangan mengaku suka menonton film porno. Menurutnya kesukaannya itu tidak ada masalah. Ganjar Pranowo tampaknya tidak malu untuk mengungkapkan hal tentang dirinya. Ia mengaku menyukai film porno saat hadir dalam podcast Deddy Corbuzier. Meski begitu, Gubernur Jawa Tengah ini tidak melihat adanya kesalahan jika suka menonton film porno. Menurutnya, akan bermasalah jika video porno disebarkan di media sosial atau ke orang lain. Kalau saya menonton film porno, salahnya di mana? Saya dewasa punya istri. Yang nggak boleh itu saya kirim-kirim, karena yang mengirim itu kena Undang-Undang ITE dengan tuduhan menyebarkan. Ketika ditanya alasannya, ia tidak menampik jika menonton film porno diperlukan untuk orang dewasa. Kadang-kadang sebagai orang dewasa perlu saya sehat, kecuali saya tidak sehat. Kita mengerti studi perkembangan. Manusia itu kebutuhan-kebutuhan ada lidah yang menuntut merasakan masakan. Turun ke perut, lalu di bawah perut itu urusan manusiawi. Sementara itu, Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, Profesor Dr. Zulhasril Nasir menilai pernyataan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menyebut bahwa dia suka menonton film bokep bukan saja tidak patut, tetapi juga menggambarkan sikap mental dan moral yang tidak baik dan tidak bisa dijadikan contoh dan teladan. Bangsa Indonesia akan mempertaruhkan masa depannya jika ia terpilih sebagai presiden. Terlalu riskan pernyataan itu dan secara moral tidak bisa dimaklumi. Pengajar FISIP UI itu juga menyatakan, seingatnya Ganjar mengungkapkan hal itu di acara podcast di channel YouTube Deddy Corbuzier yang kemudian viral. Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Coba, saya dewasa. Bener nggak sih? Kamu ngapain? Kamu kencing belum lurus aja kok ikut angkat tangan. Nggak salah saya di mana kalau saya nonton gambar porno? Sebagai pengamat komunikasi, Zulhasril menilai ketika mengungkapkan pernyataan itu terlihat Ganjar tidak mempunyai beban dan diselingi oleh sikap penuh tawa. Dalam penilaiannya, tidak tergambar beban moral sedikit pun, padahal yang disampaikannya penuh dengan konsekuensi moralitas dan kepatutan. Bagi orang yang tidak punya beban, itulah yang mengherankan, terutama bagi kaum terdidik yang bertanggung jawab atas pendidikan budi pekerti rakyat. Apalagi hal tersebut tidak layak disampaikan oleh seorang gubernur. Bukan soal hukum boleh atau tidak boleh, tetapi soal etika dan kepatutan. Oleh karena itu, menjadi jelas bahwa Ganjar adalah tipe pejabat yang kurang menampilkan etika. Ini jelas mempengaruhi karakter dia sebagai pemimpin, terutama jika ia berkomunikasi, terutama saat mengatasi masalah rakyat dan menanganinya. Menurutnya, Ganjar tidak banyak memecahkan masalah, tetapi lebih banyak pada seharusnya rakyat seperti apa. Ganjar dinilai terlalu banyak bicara. Ada kasus kekerasan dan pelanggaran HAM itu yang terjadi di Jawa Tengah. Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Lini masa Twitter digegerkan dengan status Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Ia mentweet tentang kenangan selama menjadi mahasiswa di Masjid Kampus UGM, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY. Ternyata status itu mengundang kecaman dari warganet. Pasalnya, Masjid Kampus UGM mulai dibangun pada tahun 1997 dan diresmikan pada tahun 1999. Adapun Ganjar tercatat lulus sebagai sarjana Fakultas Hukum UGM pada tahun 1995. Dalam tweetnya, Ganjar menuliskan, "Alhamdulillah di malam 18 Ramadan bisa sholat tarawih bareng teman-teman mahasiswa dan seluruh civitas akademika UGM. Banyak sekali kenangan yang tercecer di sini, apalagi waktu Ramadan, sering nyari takjil di masjid ini." Status yang dibuat Ganjar itu pun menuai reaksi negatif dari berbagai kalangan warganet. Mereka mempertanyakan bagaimana bisa Ganjar punya banyak kenangan yang ketika ia masih mahasiswa masjid tersebut belum berdiri. Akun Ganjar pun diserbu warganet yang menggugat status tersebut. Positif thinking aja, walaupun ia lulus tahun 94, masjid baru dibangun tahun 98. Mungkin ia hamba masjid yang sering berburu takjil di masjid setelah Soeharto lengser. Akun lain menuliskan, heran karena masjid baru dibangun setelah Ganjar lulus dari UGM. Kampus Masjid UGM bukannya baru dibangun tahun 97-98. Anda kuliah lulus UGM tahun 95. Sebelumnya, sayangmu kok hapus tumindakmu kosong bagus kayamu sok polos jebule kowe penipu alus jebule kowe penipu alus. Ramai Pak, dan tadi ada teriakan presiden juga ke Bapak, tanggapannya mungkin Pak. Pertama begini, saya senang sekali bisa kembali ke kampus perjuangan ini. Saya senang bisa silaturahmi dengan mahasiswa di Gajah Mada. Ini bukan sekedar kampus tempat belajar bidang ilmu, tapi kampus pelajaran hidup dan bekal-bekal untuk berbagai aspek yang sekarang saya rasakan di Jakarta, saya Jakarta, pembelajarannya banyak di tempat ini. Jadi saya bersyukur sekarang bisa kembali ke sini. Yang kedua, saya terima kasih pada adik-adik mahasiswa yang hadir, ikut menyambung silaturahmi itu. Semangat dari mahasiswa yang sangat tinggi terus dijaga, dan insya Allah mereka jadi para pemimpin di masa yang akan datang. Dan tadi seperti disampaikan, saya akan tuntaskan Jakarta. Hari ini masih fokus Jakarta. Jadi teruskan dulu sampai Jakarta. Setelah Jakarta selesai, baru kita pikirkan berikutnya apa. Yang berikutnya pilpres atau apa itu, Pak? Ya, Kan pilpres atau apa? yang selesai. Kalau sekarang aku saya nyambut gawe Mas. Pak, peluang dengan AHY seperti apa Pak Anies? Ya Pak, di beberapa survei namanya cukup tinggi berpasangan dengan Pak AHY, bagaimana nih Pak? Ya kalau saya kan masih ngurusin Jakarta. Itu teman-teman survei yang bikin. Saya komentar apa-apa dulu dah. Pokoknya yang penting sekarang Jakartanya pekerjaannya bisa tuntas, tanggung jawabnya selesai dengan baik. Pasangan saya saat ini adalah Wakil Gubernur Pak Riza. namanya Bapak Ariza. Iya. Ya, gitu ya. Tadi suntikan semangat ya Pak, artinya teriakan presiden ini bisa dianggap suntikan semangat buat Bapak atau seperti apa Pak? Iya, yang jawab. Ya mungkin suntikan untuk menyelesaikan ini dulu. Pokoknya yang sekarang. saya senang atas apresiasi teman-teman di sini, dan itulah apresiasi untuk masyarakat Jakarta juga. Pokoknya saya tuntaskan Jakarta dulu. Tapi yang jelas senang. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendatangi kampus Universitas Gajah Mada. Kedatangannya untuk penandatanganan kerjasama menata hutan Kota Kemayoran. Anies bertemu dengan Rektor UGM Panut Mulyono. Pertemuan tersebut berlangsung selama 1 jam hingga pukul 3 sore hari. Setelah itu, Anies turun untuk pulang melalui Balairung. Saat Anies turun, sejumlah wisudawan yang tengah berfoto-foto di Balairung mengajak mantan Mendikbud itu berfoto.
Kebetulan, kedatangan Anies ini bertepatan dengan wisuda UGM. Hari ini, UGM mewisuda sebanyak 1023 lulusan dengan rincian 96 sarjana dan 77 diploma. Wisuda kali ini adalah wisuda luring pertama setelah pandemi corona selama 2 tahun terakhir. Anies mengatakan dirinya senang bisa kembali ke kampusnya. Dahulu, saat masa kecil, ia sering bermain di kawasan UGM. Kini, ia hadir kembali ke Gadjah Mada, khususnya di gedung pusat ini dengan Pak Rektor. Ini sahabat, saudaranya, dan dirinya pribadi dulu kecil main ke sini karena rumahnya hanya setengah kilometer dari tempat itu. Anies juga menuturkan dirinya dulu kerap dimarahi oleh Satpam UGM karena kerap berlari-lari di kawasan kampus. Jadi masa kecilnya main di sini kadang-kadang dikejar oleh Satpam karena tidak boleh lari-lari. Anies berharap agar ilmu yang ia dapat di UGM bisa terus bermanfaat. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan selama itu menjadi manfaat dengan orang banyak. Anies menjadi rebutan foto bersama. Tapi kalau buat saya, kampus UGM itu bukan tempat kuliah, itu tempat hidup. Karena gini, rumah saya itu hanya 500 meter dari kampus. SD saya itu berada di lingkungan kampus UGM, di dalam perumahan dosen. Namanya SD Laboratori. Atau kalau kalau dulu kalau di Jogja namanya SD, waktu itu SD Laboratori 2, IKIP Jogja. Itu di dalam komplek itu. Saya bermain sehari-hari dari kecil itu dalam lingkungan kampus. Kemudian saya sampai akhirnya kuliah di Gadjah Mada. Dan pengalaman kuliah, ya persis seperti dibilang tadi, bahwa pengalaman kuliah aktif organisasi memperluas betul pengalaman, pengetahuan yang hari ini saya syukuri sebagai satu akumulasi pengalaman yang nggak bisa digantikan. Sebelumnya, saat ia mengisi kajian Ramadan, Anies diperbutkan banyak orang. Dalam rangkaian ibadah tarawih di Masjid UGM, Anies memberikan ceramah bertemakan menjadi manusia bernilai, menyongsong Indonesia, memimpin dunia. Anies dalam kesempatan itu sempat berbagi pengalaman dan kinerjanya membangun provinsi yang ia pimpin, termasuk salah satunya memprioritaskan infrastruktur untuk pejalan kaki dan menciptakan ruang ketiga atau tempat interaksi bagi warga di antara ruang pertama dan kedua. Teriakan Presiden menyambut kehadiran Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai penceramah tarawih di Masjid Universitas Gadjah Mada. Teriakan Presiden dari para jamaah sahut menyahut mengiringi perjalanan Anies selepas mengisi ceramahnya menuju kantor Masjid UGM di sisi barat masjid. Para jamaah berdesakan, berebut momen swafoto atau sekedar mengajak berjabat tangan. Tidak sedikit dari para jemaah yang kemudian saling gencet. Anies sambil menebar senyum terlihat meladeni para jamaah bersuah foto dan bersalaman. Presiden, 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 seru para jamaah yang berada di sana. Saking sesaknya, bahkan petugas keamanan harus mendirikan barikade membuat jalur Anies dari area tengah menuju kantor Masjid UGM. Di lokasi masjid ditemukan pula banner bertuliskan Relawan Nasional Sobat Anies Baswedan Kabupaten Klaten. Dalam rangkaian ibadah tarawih di Masjid UGM, Anies memberikan ceramah bertemakan menjadi manusia bernilai, menyongsong Indonesia, memimpin dunia. Anies dalam kesempatan itu sempat berbagi pengalaman dan kinerjanya membangun provinsi yang ia pimpin,